Mati kabeh, Kak. Ada kencing ya. Lagi kata lari-lari nih. Ini. Lihat kami lari-lari. Sudah? Kita amati Sudah. video ini ya. Nomor oke, Mas. Ini loh. Nah, ini adalah sebenarnya yang terjadi pada bumi kita. Nah, jadi bumi kita tampak ada dua bagian ya. Dua bagian, yang terang ini adalah yang menghadap matahari. Ya. Dan coba kita amati sekali lagi. Yang berputar ini sebenarnya mataharinya atau buminya? Buminya. Bumi. Iya, buminya. Bumi. Nah, sebenarnya yang berputar adalah buminya. Dan mataharinya tetap di situ kan ya. Ini adalah mataharinya dan ini adalah buminya. Jadi yang berputar adalah buminya. Ketika bumi ini berputar sendiri pada porosnya, dia disebut dengan rotasi bumi. Nah, satu kali putaran, bumi untuk berputar, satu kali putaran, nah putaran ini membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari. Ini yang dengan skala rotasi bumi. Nah, kita lagi ya. Nah, nanti kita sudah amati video itu, sehingga kita tahu bahwasannya bumi itu berputar pada porosnya. Jadi bukan matahari yang berputar, tapi bumi yang berputar pada porosnya. Jadi nanti bumi itu mengalami dua pergerakan, rotasi dan revolusi bumi. Nah, yang kita bahas saat ini adalah rotasi bumi. Rotasi bumi itu apa? Perputaran bumi pada porosnya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk bumi berputar itu rotasi satu kali putaran disebut dengan skala rotasi. Lama waktunya berapa, Bu? Lama waktunya untuk bumi berotasi. Satu kali putaran itu membutuhkan waktu 23 jam, 56 menit, 3 detik, atau 24 jam. Atau dalam hitungan hari berarti 1 hari untuk melaksanakan atau melakukan 1 kali putaran. Gitu nggih. Jadi, nah selama berotasi bumi itu selalu miring dari garis tegak lurus. Nah, itu disebut dengan garis kemiringan bumi. Karena bumi itu posisinya jika diambil garis tegak lurus kemiringannya 23,5. Dari sini ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung enggak? Ada yang masih bingung? Sudah paham? Mas Tommy? Sudah paham, Nak? Sudah. Ya. Ya, kita amati lagi ya. Nah, amati lagi. Nah, ini yang disebut dengan garis kemiringan bumi. Jadi, ini kalau ditarik sebuah garis lurus, nah bumi ini ketika berputar dia mengalami kemiringan. Bu, kok
kok nggak terasa ya kalau bumi itu berputar? Karena saking kerasnya sehingga tidak terasa. Nah, ini kalau di sebuah garis tegak lurus di sini, bumi mengalami kemiringan 23,5 derajat tadi. Nah, kemudian ada bahasan lagi nanti, yaitu, nah, kita kembali ke slide ya. Nah, kita kembali ke sini. Ya. Nah, karena adanya perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi ini, sehingga menyebabkan adanya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari itu apa, Bu? Coba kalau kalian lihat matahari itu terbit setiap pagi, terbitnya di sebelah mana? Sebelah mana? Timur. Timur. Dan selalu Timur. terbenam, ya, ya, pinter. Dan selalu terbenam di sebelah mana, Nak? Barat. Di sebelah barat. Dan itu kita lihat setiap hari. Seakan-akan matahari yang bergerak. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi. Ini disebut dengan pengaruh rotasi bumi. Adanya gerak semu harian matahari. Bu, kok bisa begitu? Iya, karena bumi tadi berputar itu berlawanan arah dari arah jarum jam. Jadi bumi itu berotasi dari arah barat ke timur. Nah, jadi bumi berputar dari barat ke timur. Sehingga seakan-akan kita melihatnya itu matahari bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi. Coba diperhatikan lagi nih ya. Nah, ini. Jadi ini bumi berputarnya dari barat ke timur. Sehingga matahari yang kita lihat seakan-akan mengalami gerak semu harian matahari. Seakan-akan matahari bergerak dari timur ke barat. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah karena rotasi bumi bergerak dari barat ke timur, berlawanan dari arah jarum jam. Itu. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Ya. Yang kedua, terjadinya siang dan malam. Ya, coba diamati. Bagian bumi, ya, terlihat ya di video ini ya. Bagian bumi yang menghadap matahari tampak terang kan ya? Ya, tampak terang ya. Ini bagian bumi yang menghadap matahari mengalami siang. Nah, bagian bumi yang membelakangi matahari, nah ini yang membelakangi matahari, jadi tidak ada cahayanya, tidak terkena cahaya matahari, bagian bumi itu akan gelap, sehingga akan mengalami apa? Mengalami malam. Betul. Iya, mengalami malam, karena dia membelakangi matahari. Pas bagian dia ketika berputar, dia berada di belakang matahari, sehingga bagian bumi ini tampak
tampak gelap. Sehingga dia akan mengalami malam. Nah, bagian bumi yang menghadap matahari ini mengalami siang hari. Nah, sehingga pengaruh dari rotasi bumi yang kedua adalah terjadinya siang dan malam. siang dan malam. malam. Iya. Ada yang ditanyakan dari sini? Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi pengaruhnya apa? Pengaruh rotasi bumi? Gerak semu harian matahari. Anak-anak hebat, pinter. Yang kedua, pengaruhnya? terjadinya siang dan malam. Iya, terjadinya siang dan malam. Nah, kemudian kita lihat lagi pengaruh yang berikutnya apa ya? Nah, pengaruh yang berikutnya. Waktu di belahan wilayah bumi. Iya, pointer sudah belajar semua ini. Adanya perbedaan waktu di belahan bumi. Nah, pointer adanya perbedaan waktu di belahan bumi. Jadi, kenapa kok bisa seperti itu, Bu? Jadi bumi itu diibaratkan ada garis khayalnya. Bisa gelap sebelah. Ada garis khayal yang menghubungkan, ada dua garis khayal pada bumi. Yang namanya khayal berarti diibaratkan. Ya, jadi ada dua jenis garis khayal. Yang pertama yaitu garis lintang. Garis apa? Garis lintang. Garis lintang itu garis apa, Bu? Garis lintang itu garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang menghubungkan garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini disebut dengan garis lintang. Nah, jadi ada garis lintang utara dan garis lintang selatan. Kemudian yang berikutnya yaitu ada garis bujur. Ya, ada garis bujur. Apa garis bujur? Garis bujur itu garis yang menjadi bagian barat, bujur timur dan bujur barat. Ya, bujur timur dan bujur barat. Karena satu lingkaran penuh ini 360 derajat, jadi kalau dibagi dua berarti ada berapa? 180. Jadi dari titik 0 dihitung dari kota Greenwich, titik bujur 0 ke timur itu 180 derajat, itu disebut dengan bujur timur. Kemudian dari Greenwich lagi titik 0 ke barat 180 derajat itu disebut dengan garis bujur barat. Ya. Saya mau tanya, boleh nggak? Oh ya, boleh, silakan. Gimana, Nak? Yang dimaksud garis khatulistiwa itu benar-benar berbentuk garis apa dari bagian batu-batunya itu? Oh iya. Bukan. Oke, sebentar ya. Nah, yang garis masih khatulistiwa bingung. itu yang mana, Bu? Garis khatulistiwa itu pas yang di tengah ini. Kelihatan ya? Tampak di layar? Oke. Nah, ini adalah garis khatulistiwa.
Nah, ini dari kutub utara ke kutub selatan, ini disebut dengan garis lintang. Garis Enggak, lintang maksud saya utara, garis garis khatulistiwa itu lintang selatan. Biasanya kalau di peta ditulis LU, yang sini LS. Nah, garis bujur yang mana, Bu? Garis bujur itu yang membagi bumi menjadi dua stret, kemudian jadi dua bagian, timur dan barat. Nah, ini garis bujurnya. barat. Nah, ini bujur timur BT, biasanya BT dan BB. Nah, Indonesia ini terletak di bujur timur. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham? Paham apa? Saya mau tanya, Iya. maksudnya meridian utama itu apa, Bu? Meridian? Oh, meridian. Utama. Iya, meridian utama itu yang dimaksud dengan meridian utama adalah garis bujur. Jadi pusatnya yang dimulai dari mana? Dia dari titik 0. Oh, iya. Kota Greenwich ini. Ya, jadi garis bujur itu kan nanti dibagi dua. Ibaratnya bumi ini dibagi dua, seret dibelah dua. Jadi ada bagian bujur timur dan bujur barat. Nah, meridian utama itu titik nolnya dari mana? Oh, dari kota Greenwich. Nah, karena bentuknya bulat, bundar, kalau dibagi dua, kalau satu lingkaran penuh berarti kan 360 derajat. Kalau dibagi dua berarti 180 derajat. Nah, 180 derajat itu berarti kan ada dua bagian. Yang satu bagian bujur timur, satu bagian lagi bujur barat. Nah, untuk menentukan manakah bujur timur, manakah bujur barat, dihitung dari titik 0. Titik nolnya berada di mana? Di meridian utama, yaitu di Greenwich. Greenwich itu mana, Bu? Di kota belakang situ. Gitu. Nggih? Ada lagi yang ditanyakan? Oh, enggak. Kalau sudah paham, nggih? Nah, kembali lagi. Nah, ke sini. Kembali lagi. Oke. Nah, karena adanya tadi ya perbedaan, sehingga karena adanya tadi bujur timur, bujur barat, itu sehingga menyebabkan nanti yang menjadi dasar perhitungan waktu di belahan bumi. Nah, ini tadi penjelasan tentang gerak semu harian matahari, kemudian terjadinya siang dan malam sudah. Nah, perbedaan waktu di belahan bumi. Jadi, karena tadi kita ada garis hayal, kemudian ada dua garis hayal, garis bujur dan garis lintang. Kemudian garis lintang tadi sudah paham ya, membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Kemudian garis bujur itu yang membagi bumi menjadi bagian timur dan bagian barat, di mana titik nolnya berada di meridian utama, yaitu di kota Greenwich ini yang masih menjadi acuan untuk pembagian waktu. Sehingga garis bujur ini adalah sebagai pedoman pembagian waktu di belahan dunia. Jadi diingat-ingat, garis bujur ini berfungsi sebagai pedoman pembagian waktu di belahan dunia. Ya. Nah, pembagian dunia ini didasarkan pada apa, Bu? Setiap kali berotasi, tadi Bu Ati sampaikan, setiap kali berotasi, bumi itu berputar karena dia bentuknya kan bulat.
berputarnya satu kali putaran berarti 360 derajat. Membutuhkan waktu dalam satu kali putaran itu 24 jam. Ya, satu hari kan tadi kala rotasi bumi. Nah, maka setiap 1 jam bumi itu berputar sejauh 15 derajat. Ya, paham? Iya. Ya, jadi karena satu putaran dalam lingkaran itu kan 360 ya. Nah, dia butuh waktu 24 jam tuh si bumi ini. Si bumi itu untuk berputar satu kali putaran itu butuh 24 jam. Nah, maka ketika dia 1 jam, bumi berputar sejauh 15 derajat. Nah, dari mana Bu 15 derajat Bu? Dari 360 dibagi 24 jam. Jadi, ketika dia nanti berputar 15 derajat, dia membutuhkan waktu 1 jam. Ini yang nanti yang menjadi dasar pembagian waktu di belahan bumi. Nah, perhitungan perbedaan waktu didasarkan pada garis apa tadi? Pada garis bujur. Iya, pada garis bujur. Nah, garis bujur 0 derajat terletak di Greenwich. Ya, meridian utama tadi. Titik nolnya berada di Greenwich. Nah, waktu di belahan bumi bagian timur itu 0 derajat sampai 180 derajat bujur timur. Lebih cepat 1 hari dibandingkan belahan bumi bagian barat. Kenapa? Karena dia mendapatkan sinar matahari lebih dulu. Nah, kan tadi buminya kan berputar dari arah barat ke timur, sehingga bagian timur dia mendapatkan jatah untuk dapat cahaya matahari lebih dulu. Gitu, ya? Paham? Paham. Ayo yang semangat.